dari sisi kanan penyerangan kali ini. Langsung ke depan. Alberto Gonçalves. Alberto umpan kepada Boaz Salosa maksudnya. Edu. Masih bola di Edu. Melebar ke Errol Iba. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh... Kita saksikan Gunawan berusaha menahan laju dari Errol Iba. Pelanggaran pertama untuk pertandingan kali ini. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran oleh lawan. Ini sedang atau tengah dilakukan oleh kedua tim. Ya, mungkin saja umpan ke dalam kotak penalti. Saktiawan Sinaga. Tidak ada kawan di sana, Bung. Ya, tampaknya ada upaya untuk langsung syuting ke gawang karena ketika Saktiawan sedikit menghentikan pergerakannya untuk melihat apakah ada kawan-kawannya yang berada di mulut gawang dari Jendrik Pito ini, ternyata tidak ada. Ya. Dia memutuskan untuk langsung melepaskan. Ya, dalam tayangan ulang kita lihat. Iya. Sebuah usaha yang dilakukan oleh Saktiawan. Memang harus ya, kita melihat bagaimana gelandang-gelandang dari Persik Kediri tampaknya agak ragu-ragu untuk langsung ikut membantu serangan ya. Karena mereka tampaknya memang khawatir dengan serangan cepat atau serangan balik cepat dari Persipura. Serangan cepat dari Boaz Salosa. Ya, kita lihat. Gol! Gol! 0-1 untuk Persipura Jayapura dihasilkan oleh Justinus Pai. suatu kelemahan ataupun antisipasi serangan balik yang tidak baik dilakukan oleh pertahanan Persik Kediri sehingga membiarkan Boaz Salosa berdiri sendiri dan bisa melewati kedua pemain belakang dengan gampang terlihat jelas. Ya, ini saya juga melihat bagaimana konsentrasi para pemain belakang dari Persik Kediri hanya tertuju pada pergerakan dari Gonçalves, Beto Gonçalves, kemudian Ian Kabes dan Boaz Salosa. Ya, kita lihat bagaimana bebasnya Tinus Pae ya. Nyaris tidak ada kawalan yang diberikan pemain-pemain Persik Kediri. Ya. Ya, dengan mudahnya tentunya, dan saya kira ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dari lini pertahanan Persik Kediri. Seorang pemain dengan begitu bebas berada di mulut gawang. Tentunya ini memberikan satu... Ya, kembali Saktiawan Sinaga dijegal oleh Bio Paulin yang mencetak hat-trick di pertandingan saat melawan Persiwa Wamena, di mana saat ini telah unggul 0-1. Lagi-lagi Boaz Salosa berusaha untuk melewati kawalan dari pemain Persik Kediri. Boaz Salosa, top scorer Jarum Indonesia Super League musim lalu dengan 28 gol. Kusnul Yuli yang mencetak 3 gol musim lalu bersama Persik Kediri. Masih Kusnul Yuli. Kosong di tengah, Mahyadi Panggabean. Wow, Jackson Ferreira Thiago. Edward Ifak dalam, hampir saja bola ditip oleh kiper Herman Batak. Cukup terarah Jayapura. Alberto Gonçalves dibayang-bayangi oleh Jeffrey. Errol Iba. Kembali Edu, umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Cukup tidak terjaga seorang Alberto Gonçalves. Mencoba untuk melakukan tendangan salto. Iya, dan kembali tidak adanya penjagaan di sektor pertahanan terhadap goal getter ini, Bung. Lagi-lagi, Bung, umpan dari Boaz Salosa. Begitu bebas sebenarnya. Bagaimana tadi Beto. Dan di sini kita juga melihat bagaimana permutasian di kanan Persik Kediri. Pato. Masuk ke dalam kotak penalti, hampir saja. Kusnul Yuli. Ya, saya setuju dengan apa yang diperlihatkan oleh pasukan Macan Putih. Dia mencoba keluar menyerang dari sektor sayap karena dari sektor ini ada lubang yang ditinggalkan oleh badan
Gerard Pangkali yang selalu mensupport lini depannya. Umpan mendatar, Patricio. Apa yang terjadi? Bukan handsball. Play on. Oh iya, kali ini offside. Bukanlah sebuah handsball menurut wasit Aeng. Bola shooting dari Patricio Morales tadi yang sempat menyentuh pemain. Serangan balik dari Edward Ivangdalam. Ya, cukup cepat. Alberto Gonçalves, masih Beto. Justinus Pai. Oh, koordinasi yang salah. Iya. Antara Justinus Pai. Bagaimana sebuah kerjasama segitiga. Ya. Dan itu pula yang pada akhirnya membuat dia mampu mencetak gol. Patricio Morales. Lepas Patricio masuk ke dalam kotak penalti. Dibayang-bayangi oleh Errol Iba. Ya, cukup tenang. Ya. Errol Iba. Ya. Lagi-lagi cukup tenang pemain-pemain dari Persipura Jayapura, Bung. Ya, konsentrasi yang tinggi memang diperlihatkan oleh para pemain belakang Persipura. Terus Pai. Alberto. Masih Alberto. Dibuang langsung. Namun jatuh di kaki Errol Iba. Mulai serangan dari sisi kanan. Terus Ian Luis Cabes dibayang-bayangi oleh Oke John maupun Mahyadi Panggabean. Ya, bukan sebuah pelanggaran dan tampaknya hanya menghasilkan sepak pojok bagi Persipura. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Oke John memotong pergerakan dari Ian Luis Cabes. Iya. Kalau boleh kita memakai bahasa dari rule of the game dalam dengan melakukan long passing langsung dari pertahanan sangat sulit, Bung, karena kita tahu Saktiawan Sinaga. Karena kita tahu ketika Dari sisi kiri kemudian mengalami kebuntuan, mereka langsung melakukan atau mengubah serangan dengan melebar ke sisi sebelah kanan. ya, Inilah dia salah satu usaha dari Saktiawan Sinaga yang masih dapat dibaca oleh penjaga gawang Jenry Pito. Oh. kembali peluang, Bung, yang tidak terjaga, Bung. Ya, bermula dari set piece yang di sebuah heading mereka ya dalam upaya mereka untuk menarik para pemain Persi Kediri untuk tentunya untuk keluar dari sarangnya. Kesalahan dilakukan oleh Jenry Pitoy. Saktiawan Sinaga. Saktiawan Sinaga. Shooting mendatar dari Saktiawan masih membentur Victor Igbonepo. Kerja keras, Bung, Saktiawan. Iya. Ya. Dan memang kalau kita melihat hingga 35 menit babak pertama ini, serangan atau peluang yang dimiliki oleh Persik ini lebih. Kecoan berikan pada Wawan, pemain yang baru menggantikan Sulis Budi. Wawan terlalu deras, umpan Wawan. Hampir Cukup saja. riskan. Iya. Cukup riskan. Saya kira dalam situ dimanfaatkan oleh lawan. Herman Batak langsung ke tengah lapangan. Sebuah benturan terjadi antara Jeffrey dengan Ian Luis Cabes. Ya, Jeffrey Dwi Hadi, pemain berusia 28 tahun yang mencetak 1 gol di musim lalu bersama Persik Kediri. Sebuah pekerjaan rumah untuk Coach Gusnul Yakin, di mana dengan mudahnya peluang-peluang terjadi dari penyerang-penyerang Persipura Jayapura yang hampir saja menambah keunggulan yang